Cadangan devisa Indonesia kembali turun pada bulan Oktober. Hal ini menunjukkan besarnya tekanan terhadap rupiah. Bank Indonesia pun menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. BI melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2022 sebesar 130,2 miliar dolar, turun 600 juta dolar dibandingkan dengan posisi pada akhir September 2022. Rupiah memang sedang terpuruk melawan dolar Amerika Serikat belakangan ini. Hingga Oktober, rupiah tercatat melemah 3 bulan beruntun dengan total persentase lebih dari 5% dan berada di kisaran Rp15.600 per dolar Amerika Serikat. Indonesia harus waspada terhadap adanya risiko pelemahan rupiah berlanjut. Hal ini diketahui sebagai dampak dari kenaikan permintaan kredit dalam bentuk valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. USD ini tengah menguat against kebanyakan mata uang di dunia. Dan sepertinya tren naik USD ini semakin tidak terbendung setelah kemarin walaupun the Fed itu sudah menaikkan suku bunga 75 basis points, which is pretty in line dengan yang diharapkan konsensus, tapi sepertinya chairman-nya masih bernada hawkish dan tampaknya belum akan kita belum akan lihat adanya pelonggaran melunak gitu dalam kecepatan menaikkan suku bunganya dalam waktu dekat. Pelemahan mata uang Garuda mungkin tidak akan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi faktor-faktor yang mendorong pelemahan itu bisa berdampak seperti aliran modal terhenti atau bahkan sebagian keluar, serta terjadi pengetatan likuiditas di pasar global. Suka tidak suka dengan kenaikan daripada suku bunga oleh The Fed ini, karena memang triggernya dari sana, maka Bank Indonesia juga harus menyiapkan jamu yang tepat untuk itu, ya, respon yang tepat. Dan respon ini bukan di dalam rupiah, bukan di dalam persoalan kita, bukan dalam bunga dalam rupiah lagi, tapi bunga dalam US dollar. Nah, itu harus diadres. Kalau bunga US dollar di Indonesia lebih rendah dari bunga US dollar di Singapura, apa yang dikatakan tadi oleh Agung itu, maka eksportir kita tidak akan taruh uangnya di sini. Simple as that. Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pun menjelaskan alasan rupiah belum terdongkrak, salah satunya karena kondisi global yang tidak menentu. Untuk mengatasi hal tersebut, kenaikan suku bunga acuan menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh BI, di mana Peri menegaskan kenaikan suku bunga acuan selain untuk menurunkan ekspektasi inflasi terlalu tinggi atau overshooting, ialah untuk memastikan inflasi inti ke depan kembali ke sasaran lebih awal, yakni paruh pertama 2023. Kemudian, kenaikan suku bunga acuan juga untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kalau misalnya tingkat bunga US dollar itu naik, tapi kemudian direspons dengan kenaikan tingkat bunga juga oleh Bank Indonesia. Nah, tentunya pelemahan nilai tukar rupiah itu akan tertahan gitu ya. Tinggal berapa kuatnya daya tarik menarik peningkatan nilai tukar rupiah. Tapi perlu diingat bahwa Bank Sentral itu kan mandatnya itu kan tidak hanya untuk stabilitas rupiah, tetapi juga untuk menjaga inflasi ya. Kemarin kenaikan tingkat bunga Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, itu sudah cukup paling tidak menahan atau menurunkan inflasi di Oktober kemarin dibandingkan September kan gitu ya. Nah, tetapi akan menarik untuk kita lihat bagaimana polisi dari Bank Indonesia dalam 2 bulan ke depan ini. Apakah mereka akan terus untuk menaikkan tingkat bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ya, supaya tidak keluar dari fundamentalnya, padahal inflasi sudah bagus atau tidak gitu ya. Ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati menuturkan dampak pelemahan rupiah ini harus diantisipasi, khususnya untuk komoditas energi dan pangan yang berasal dari negara lain. Apabila tidak diantisipasi, persoalan ini akan mendorong kenaikan inflasi yang saat ini sudah tinggi. Oleh karena itu kita nantikan saja apakah kebijakan pemerintah khususnya Bank Indonesia dalam beberapa waktu ke depan dapat membuat mata uang Garuda kembali perkasa sehingga perekonomian di tanah air dapat lebih resilience terhadap banyaknya sentimen negatif global termasuk ancaman resesi dunia di tahun 2023 mendatang.